pasukan yang akan berangkat perang itu diujinya bukan dengan kekuatan musuh, sungai Yordan. Ayo kan? Filosofinya gitu ya. Iya, ini perhatikanlah itu. Pemanannya gitu ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang mengambil air sungai itu, dia tidak akan kuat jadi pasukanku. Dia akan gagal menjadi pejuang. Tapi yang tidak makan, tidak minum, dia kuat. Illa man taruh kurupatan, jadi kecuali yang menciduk dengan tangannya. Gaji pokoknya lah. Nah, ini masalah gaji pokok. Jadi ujinya dengan air sungai. Air sungai bisa buat mandi, bisa buat minum, pasirnya buat bangunan, batunya juga buat bendungan, ikannya bisa jadi makanan. Tapi kenapa kalau dilarang sungai? Bahaya. Di situ juga ada kotoran. Mungkin bisa bebas saja ya. Bisa di perkenalan ini kan obrolan bebas, tapi ya mudah-mudahan bisa mengerucut ke satu tema yang jelas untuk kebangsaan ini, untuk umat. Itu yang paling penting di lintas agama, lintas suku, Nusantara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila harga mati. Jadi kan mungkin saya pun kenalkan apa, monggo. Saya itu sebenarnya teman kecilnya Mas Herno ini dari Blora sama-sama. Kebetulan ketemu gede di Alam Sutra, Pak. Jadi satu alam. Saya ngikutin beliau ngobrol-ngobrol tentang istilahnya pengamat masalah kita negara kita ini dari sisi awam. Saya nggak punya kegiatan politik apa-apa, cuma tadi ada seperti kekhawatiran kadang-kadang ketika lama-lama kok seperti ada pembiaran yang kelompok-kelompok yang ekstrim ini, karena kebetulan saya Katolik dan minoritas jadi ada kekhawatiran itu. Ya, ada kekhawatiran. Saya pernah ingat Yesus di dalam kitab Matius mengatakan, berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, sebab mereka akan disebut dengan anak-anak Tuhan. Betul. Sebetulnya itu tadi yang saya dengar tadi dari Pak Yai, bahwa pokoknya rukun gitu. Kalau mau ngomong Bible sama saya siap. Saya justru malah nggak ngerti Bible dan sebagainya, tapi tadi aja intisari ajaran Yesus cinta kasih itu aja yang saya pegang. Ya betul, sebenarnya Quran juga sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cinta kasih tuh ayat pertama loh. Nah, saya juga kadang-kadang pikir di non sewu di Islam itu kenapa kemudian yang maha pengasih dan maha penyayang kok nggak maha kuasa dan maha yang lain gitu ya, itu yang diutamakan. Ini sebetulnya kan nyambung sebetulnya menurut saya aja. Itu aja sih Pak. Bicara kerukunan lintas agama itu saya ingat masih kecil dulu ya di Gunung Kidul itu. Jadi yang Islam itu tetap sarungan ke masjid, yang non itu mungkin Katolik, mungkin Kristen tetap pakai sepeda, pakai belangkon itu, jalan tetap sama-sama bawa kitab. Kok Wonosari pun di Gunung Kidul? Jakarta. Daerahnya. Saya itu mbak saya di Karangmojo. Kalau saya di Saptosari ada, Palian ada, di Wonosarinya ada. Jadi ya rukun gitu loh. Orang yang kok saya wah makin ruwet gitu. Damai itu loh. Betul. Jadi Jumat ya tetap. Sekarang musim kontestasi Tuhan. Tuhan kok dibikin pilkada. Rebutan ya. Tuhan rebutan ya. Iya. Gini lah. Gini mau gak pun. Lanjut. Nama saya Winarno dari Pasar Minggu. Saya senang aja mendengar sesepuh untuk pembicaraan masalah segala sesuatu demi kebaikan. Siap. Sebagai untuk penambahan wawasan maupun pengetahuan saya. Siap. Aja. Gini, Matusun. Monggo selanjutnya. Rayu, nama saya Mbah Nadi saya Dengerat. Kebetulan saya tahun 2010 itu diketemuan sama guru sekolah saya dari Keraton Solo, itu dari yang Pakubuwono Kesedoso, namanya Romo Ndaru Driyosono Denat, yang disebut ilmu sastra Jenderal Hayunerat Pangruwating Biu. Duri. Monggo. Kanjeng. Nama saya Kanjeng Pangeran Haryo Suwarto Wreksana Kuro. Ya.
Saya tinggal di Jagakarsa, Jalan Rambutan, RT 009 RW 07, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya. Ini saya perkenalan dulu. Oke. Mau lanjut ya? Moga jangan Pak. Moga. Rahayu. Saya Harno. Saya ngaji kawruh ini di Pak Kiai. Ya, menjadi salah satu guru saya sebenarnya. Yang saya mengikuti semua dakwah-dakwah beliau, ajaran-ajaran beliau, seperti apa yang selalu saya katakan. Jer wajibing tiang gesang menika sinau lan mulang. Berguru kepada siapa saja dan belajar pada apa saja. Ini ajaran kita dalam Samin Samiaji. Demikian. Wah, ini indah ya, sebenarnya indah ya. Pertama tadi saya menangkap pembicaraan kita bagaimana dalam keragaman, bukan cuma suku budaya, tapi keragaman agama, keyakinan itu bukan penyebab kita boleh bermusuhan. Di situ kita sedang diuji untuk sebesar mana lapangnya dada kita. Jelas, ini kan umumnya gitu. Kalau orang melihat agama yang berbeda tuh nek. Gitu. Tapi di saat itu kita dicoba dites spare part kita ini kuat nggak? Masih original nggak? Kalau spare part yang original, pasti dia akan berkata lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan biarkan aku dengan agamaku. Tapi berjalan seiring. Lain kendaraan tapi akur dalam pembicaraan. Ini yang memang. Nah, jadi yang selama ini kita lihat, orang berbeda keyakinan, orang berbeda agama itu seperti musuh, gitu. Bahkan hari ini yang disebut musuh itu bukan cuma beda agama, beda mazhab sudah musuh. Lalu kalau semua jadi musuh, kan musuh apa? Nah, kita sepakat bahwa Tuhan tidak suka dengan yang bermusuhan. Kita sepakat. Dan semua agama mengajarkan bahwa Tuhan mengajari kamu supaya kamu menjadi pionir atau penggerak kedamaian. Semakin tinggi pengetahuan agama seseorang, pasti semakin toleran. Dan semakin besar kasih sayang. Melihat orang baik dihargai, melihat orang yang tidak baik dikasihani, bagaimana memperbaikinya. Tapi hari ini yang terjadi sebaliknya. Tapi syukur bangsa ini punya Bhinneka Tunggal Ika, itu luar biasa. Maka kita harus punya bahasa pemersatu. Saya menarik dulu ketika Harto masih sugeng. Ya. Orang Islam dibutuhannya kan Allah. Orang Nasrani kan Yesus atau Tapan. Ya. Kemudian ada yang disebut Wisnu, ada yang Dewa Sang Hyang. Ini kalau dibiarkan hidup dalam pembicaraan sehari-hari, gak nyambung. Saya diajak ngomong Sang Hyang, kok gak ngerti. Diajak ngomong Yesus, gak ngerti. Harus ada bahasa pemersatu yang ketika diucapkan, mereka merasa memiliki dia dan tidak ada ketersinggungan. Tuhan. Dan itu para pendiri bangsa hebat. Ketuhanan yang Maha Esa. Pak Harto sambutan selalu apa? Berkat rahmat Tuhan. Karena memang yang ada di gedung DPR, MPR itu kan macam-macam keyakinannya. Tapi orang Islam sebut Tuhan, merasa punya Tuhan. Orang Kristen disebut Tuhan, dia merasa punya Tuhan. Jadi bahasa pemersatu itu yang penting untuk dirawat. Nah, ini kadang-kadang kita bahasa yang sudah enak saja kita masih rubah lagi hari ini. Karena bahasa-bahasa yang sudah pakem digeser supaya kita berpindah kepada bahasa asal satu agama. Ini sangat berbahaya nantinya. Kita sudah punya bahasa yang indah, misalnya ketika datang bulan Ramadan, orang Jawa tidak mau. Bulan poso. Tapi kan otomatis ketika disebut bulan puasa, itu yang dilakukan. Bulan mulut. Nah, ada orang-orang bulan mulut, Rabiul Awal. Tapi kalau mulut bulan itu, dia tahu ini bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, ini bahasa-bahasa pemersatu ini yang harus kita rawat betul. Ya. Jadi saya setuju kalau sudahlah, keyakinanmu pegang dengan keyakinan, amalkan yakini. Tapi siapapun yang mengamalkan agamanya pasti buahnya adalah kedamaian, cinta kasih, pasti. Siap. Jadi begini, ketika kita harus berbicara pada hal-hal yang bersifat limited,
identification semacam ini, kita masih harus berpihak, terpaksa berpihak pada dogma-dogma yang ada. Tetapi kita harus berani bertanya, perlukah kita masih berbicara soal itu ketika kita sudah dalam diri kita masing-masing bahwa disebut agama itu oleh karena ada 3 hal ya sebenarnya, bukan hanya agama, igama, ugama. Ketika kita berbicara pada agama, itu adalah aturan. Ya, agama itu basicnya adalah aturan. Aturan yang diharapkan dalam konteks ini untuk merubah kita dari kehidupan yang buruk menjadi lebih baik. Ya. Ini semua aturan. Kita harus sepakati bahwa maka disebut igama itu aturan dalam konteks mengatur diri kita dengan apa yang kita percaya, Tuhan yang menciptakan diri kita. Kemudian ugama adalah aturan di mana kita berbicara pada alam semesta kita, dan agama adalah aturan di mana kita harus bersama-sama mengatur tentang komunitas kita antar manusia. Nah, disinilah maka disebutlah agama, aturan yang mengatur tentang bagaimana kita bersosialisasi. Nah, kembali pada suatu aturan yang mana bahwa agama itu adalah bagaimana kita merevolusi atau mengevaluasi moral kita agar moral kita dari kurang baik menjadi lebih baik, atau dari baik menjadi lebih baik lagi. Dengan ada yang menekankan pada cinta dan kasih seperti orang-orang Kristen, ajaran Yesus. Sebenarnya juga Allah Subhanahu wa taala menekankan pada yang ar-Rahman dan ar-Rahim. Ayat pertama dalam arti itu sama-sama dengan cinta dan kasih. Kemudian dalam bahasa orang-orang Hindu menekankan dengan berbakti. Berbakti dalam konteks dengan cinta dan kasih juga orang-orang Hindu. Ya, orang-orang Buddha dalam konteks kita juga melakukan cinta kasih kepada leluhur. Yang mana leluhur kita juga orang-orang tua kita, kemudian mbah-mbah kita dan segala macam. Artinya bahwa kalau kita kembali ke sana, harus kembali ke sana, maka kita semua dasarnya sama, bahwa agama itu didasari oleh karena cinta dan kasih, agar kita merubah moral kita dari kurang baik menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Tetapi saya justru untuk sekarang ini waktunya, maksud sih kita masih percaya dengan kondisi semacam itu, dengan apa yang terjadi di negara kita, Pak Kiai? Apakah tidak lebih baik dalam kesempatan hari ini kita sudah waktunya membaca apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia tercinta ini? Bagaimana perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama, bagaimana yang perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh sudah tidak ini lagi. Perlu saya garis bawahi bahwa bagaimana munculnya koruptor merah putih, koruptor Pancasilais, ya, bajingan Pancasilais, bajingan merah putih, pelacur Pancasilais, pelacur merah putih. Ini yang begitu setiap kepala, coba bayangkan sekarang ini, Jeng Yai. Masuk Jeng Yai dalam hatinya masih rela untuk tidak berbicara itu? Yang mana bahwa kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling beragama di dunia. Semua orang mengatakan begitu dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu diterjemahkan bahwa kita semua harus punya agama, punya Tuhan. Nah, di sini kita tidak, apakah sungguh kita tidak mau melihat apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini? Ketua MK terbukti melakukan tindak kejahatan. Ketua KPU terbukti menjadi penjahat kelamin. Maksud kita tetap diam saja? Berapa hakim-hakim agung itu yang terbukti diseret penjara yang mengatakan itu? Apakah mereka tidak punya agama? Apakah mereka tidak punya panutan? Yaitu tahapan keberagamaan yang
sebenarnya harus kita tempuh ya. Orang lupa atau orang mengira bahwa yang disebut agama itu adalah segala perbuatan yang dilakukan di tempat ibadah. Di masjid sujud sudah beragama, naik haji sudah beragama, umroh bolak-balik sudah beragama. Dia lupa bahwa din itu kontrak. Din, agama. Yang kita terjemahkan dengan agama, din itu adalah utang. Dain. Maka ada Maliki Yaumiddin, Tuhan itu sang raja, sang penguasa. Hari kiamat maksudnya hari bayar utangmu. Kalau bahasa gampangnya gitu. Jadi semua yang kita nikmati selama di dunia ini sebagai terhutang kepada Tuhan. Maka seharusnya di dunia ini sudah kita bayar. Nah, din itu rukunnya 3. Ada yang disebutkan arkanuddin ya, rukun atau tiang pancang agama itu 3. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ini puncak agama itu pada ihsan. Iman, keyakinan kepada Tuhan dan seterusnya. Islam itu adalah konstitusi yang hidup di tengah masyarakat. Tapi yang paling penting ini puncaknya ihsan. Ihsan itu 2 isinya. Selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh yang kau sebut Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat. Yang kau sebut dalam sujudmu engkau Maha Suci. Setiap saat kau harus merasa bahwa engkau dipantau oleh Dia. Bahkan Dia ada di sampingmu, ada di hadapanmu, lebih dekat dari urat leher. Kan itu? Itu ayat Qur'annya itu. Nah, kalau ini sudah sampai, maka sifat Dia yang paling utama Rahman Rahim wujudkan dalam ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan semua makhluk. Itu. Nah, ini sebetulnya itu yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau orang beragama sudah benar dan memahami tujuan agama, pasti dia berakhlak dengan baik. Salahnya kita dalam beragama hanya berdebat soal Tuhan itu di mana adanya, seperti apa, apakah punya telinga, punya tangan, punya mata. Debat menghabiskan jutaan lembar. Kemudian debat bagaimana cara sujud yang benar, ruku yang benar, cara berdiri yang benar. Itu ribut terus. Tapi buahnya nggak pernah disoalkan. Buahnya adalah budi pekerti yang baik. Itulah ketakwaan, itulah ihsan. Dan kita ini kan sekarang tidak tahu kayak apa pohon padi. Tapi yang penting kan buah padinya kita makan. Orang tidak tahu pohon anggur kayak apa anak kita. Tapi yang kita makan kan buahnya, buah anggurnya. Nah, orang tidak perlu tahu kayak apa akidahmu, tidak perlu tahu kayak apa sholatmu, tapi yang orang petik ada budi pekertimu, dinikmati oleh umat manusia. Ini yang orang tidak ada. Padahal Nabi sudah jelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sampai perang, sampai berdarah-darah, nyuruh kamu sujud, mubeng di Ka'bah, ujungnya hanya satu kok. Supaya kamu berbudi pekerti yang baik. Jadi selama ibadah itu, kamu perhatikan, nama ibadah, gerakan ibadah itu sebetulnya kampus perguruan tinggi dalam istilah saya. Keluar dari peribadatan, kamu jadi orang baru. Kita lihat misalnya, sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pulak balik Allah Maha Besar, hanya Dia yang Maha Besar. Maha suci Dia, berarti kita kotor. Maha tinggi Dia, kita rendah. Begitu keluar, apa yang terjadi? Kita merasa tadi sudah diajari dan sudah ikrar bahwa aku ini kecil. Yang Maha Besar Tuhan. Anda pasor uripnya. Dan yang terjadi apa? Pokoknya satu aja. Assalamualaikum. Aku ingin damai aja deh. Tidak ada kehebatan di sini. Ke kiri yang beda agama, Assalamualaikum juga damailah. Dan kalau ini dibawa dalam kehidupan, itu baru namanya iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Kalau yang baru Allahu Akbar, sujud, ruku, salam, itu belum mendirikan sholat. Itu baru sholat. Ngelakoni sholat. Makanya Tuhan ancam, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Dan sholat itu celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lupa yang tadi sudah sholat gitu. Kok ya udah sholat wae, kok iki sombong. Ya, ojo dumeh itu. Itu buahnya ojo dumeh itu sebetulnya. Kalau orang sholat sudah benar, memahami apa yang diucapkannya, kenapa harus merunduk? Kamu harus merunduk dalam kehidupan. Kenapa harus sujud? Kamu harus serendah-rendahnya, wong kamu gak ada harganya. Begitu keluar sholat, terpatri. Aku sudah lulus di wisuda tadi orang sholat. Maka hasil wisuda akan kupersembahkan di tengah kehidupan. Jangan di tengah masyarakat masih kuliah, terus lah wis rampung kuliahmu iki mau. Sudah selesai sholatmu. Gitu ya. Moga-moga itu baru sholat tok lo ya. Itu baru sholat tok.
Bahkan kita ikrar, duduk, selesai apa? Allahumma antas salam, Tuhan Engkau yang maha damai. Wa minkas salam, karena anugerahmu kami bisa damai. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami ya Tuhan dalam keragaman ini supaya kami damai. Coba itu. Dan ketemu orang di jalan apa? Bukan hidup, apa? Assalamualaikum. Saya datang, damai untuk Anda semua. Aku datang, pasti aman. Gak akan ganggu orang. Indah sekali itu. Nah, tapi sampai di mana kita mengajarkan ini pada umat kita? Pada umat manusia Anda diajarkan. Ya, apalkan aja rukun Islam 5, rukun iman 6, 1. Ihsannya jarang. Kasihnya itu. Jadi tidak. Kalau dalam bahasa Bible kan juga diberikan pipi kananmu, pukul serahkan yang kirimu, dipukul yang kiri serahkan kananmu. Jangan dipahami tekstual. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh saudaramu jangan dibalas. Takut dia tidak kuat nanggungnya. Dan itu sifat Nabi Muhammad, Raufur Rahim. Rauf itu tidak mau menyakiti orang lain. Walaupun orang nyakiti, ketika akan dibalas muncul sifat tadi. Jangan-jangan dia tidak kuat, aku gak jadi saja. Mending memaafkan. Kalau itu ada. Nah, para pejabat ini sudah naik haji kan? Naik haji itu kan ada sa'i toh. Sa'i itu apa? Sa'i itu bahasa Arabnya artinya bisnis. As-sa'yu itu usaha. Baina sofa wal marwah. Sofa itu jernih, marwah itu apa? Berlimpah ruah. Tapi di saat yang sama sofa itu bening, marwah jaga kehormatan. Bisnis mesti jaga kehormatan. Jangan nyari kaya asalnya penting kamu dapat duit banyak. Caranya apa? Sa'yu. Sa'i itu makna keduanya adalah jalan cepat, bukan lari. Bukan lari. Jangan lari terlalu loyo, jangan jalan kaki terlalu loyo. Jalan cepat disebut jalan juga bukan karena cepat, disebut lari juga bukan. Jalan bisnis umat manusia cepat tapi jangan loyo sehingga mendahului orang lain banyak yang tersinggung. Kita para pejabat korupsi karena ingin ngejar kekayaan tadi. Dia nggak pernah sa'i. Sa'inya cuma di Mekah. Di sini tidak. Iya kan? Padahal aslinya apa? Itu adalah bisnisnya ibunya Ismail kan? Ibunya Ismail. Karena anak pertama Abraham kan Ismail. Dia usia 86 tahun, sedangkan Ishak usia Ibrahim berapa? 100 tahun. Itu di kitab Kejadian 22 ya. Kalau nggak salah itu. Perjanjian lama itu di perjanjian itu. Nah, itu bagaimana seorang wanita tanpa suami bawa anak yang masih menyusu, lari-lari kecil, bolak-balik 7 putaran. Bok, sabar. Baru 1 periode DPR aja udah korupsi, sabar. Nanti yang penting kamu kerja dengan baik, yang menentukan bahwa air itu yang ada di situ ya Tuhan. Tapi nanti jalur bisnisnya nanti ada burung yang ngasih tahu. Sabar aja. Jadi orang tidak percaya dengan Tuhan ya sebenarnya kan. Gitu loh. Moga. Ini Pak Kiai, jadi kalimat sabar dan kalimat nanti kan ada perubahan. Nanti ada segala sesuatu. Ini yang menyebabkan kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Konsep sabar di Islam tidak begitu. As-sabru kas-sibri. Murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla min asal. Yang namanya sabar itu menggawe sing rasane pahit seperti jadam. Kerja, bukan nunggu. Itu bukan sabar namanya. Ini yang saya tunggu ya. Ini yang saya tunggu. Justru kalimat tadi itu saya coba utarakan untuk menunggu kalimat begini. Apa yang bekerja? Sekarang apa yang dikerjakan? Coba bayangkan. Kita kembali pada suatu situasi dan kondisi negara kita sekarang ini ya. Tanpa ada suatu pekerjaan yang seperti apa yang kita bahas di sini itu, tanpa suatu ada gerakan-gerakan moral yang harus kita segera lakukan, kita akan nanti 10 tahun lagi juga akan mungkin menjadi lebih parah, 10 tahun lagi juga akan menjadi lebih parah. Nah, saya mengajak, saya berbicara hampir dengan semua kiai, hampir berbicara dengan semua lembaga-lembaga di sedemikian rupa. Masa sih negara kita sudah dalam kondisi semacam ini, kita masih diam saja. Masih aja ada alasan-alasan, masih ada kita memberikan suatu narasi-narasi dengan proksi-proksi yang sabar. Nanti kan ada, apalagi saya sungguh sangat-sangat tidak setuju dengan orang yang mengatakan nanti kan ada Satrio Piningit
Satrio piningit dasmu. Ini kita bayangkan, saudara-saudara kita yang lain sudah begitu menderitanya, begitu sengsaranya, begitu mati. Mati tidak bisa mendidik anaknya, mati tidak bisa ada makanannya, mati tidak bisa memberikan suatu kesehatan yang sedemikian rupa. Sehingga apa yang dikatakan oleh oleh undang-undang dasar kita, yang mana kita harus memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan pendidikan yang cukup, yang sedemikian rupa bagi bangsa dan negara ini, mencerdaskan bangsa. Ini benar-benar sudah ditutupi oleh kelakuan-kelakuan bukan para siapa-siapa, kelakuan-kelakuan pemimpin kita sendiri. Kelakuan-kelakuan oleh semua pihak yang mempunyai otoritas, yang sungguh jelas sudah dibuktikan di dalam proses hukum, sudah dibuktikan dalam proses pengadilan, yang mana mereka itu melakukan suatu tindak-tindak kejahatan, korupsi yang begitu masifnya. Kemudian perlakuan-perlakuan pelanggaran hukum yang begitu masifnya. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang begitu masif. Dan maksud Kiai rela. Saya ingin mengartikan sabar. Ya, diam saja. Kisah Saul dengan Goliat ya. Ingat ya? Ya. Oke. Di Quran tuh ada surah Al-Baqarah 240-an tuh. 247 dan seterusnya. Ini sabar yang benar loh ya. Goliat menjajah Bani Israel. Jalut kalau istilah Quran. Itu al-malak min Bani Israel. Sekelompok wakil rakyat dari Negara Kesatuan Rakyat Israel, NKRI, itu sowan pada guru spiritual. Nah, ini bahasa kita lah ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu bicara dengan wahyu Tuhan. Mereka datang. Menyampaikan aspirasi, minta diangkat seorang pemimpin Panglima Angkatan Perang untuk melakukan perubahan besar-besaran. Ini kita sudah menderita nih, rakyat sudah susah. Tapi memang ada tokoh spiritual yang disowani. Mereka secara tulus, para tokoh-tokoh masyarakat yang memang sedang mengeluhkan masalah ini, melihat, membawa aspirasi itu, sampaikan kepada tokoh spiritual yang dekat dengan Tuhan. Nah, masalahnya kita kan harus mencari dulu siapa yang dekat dengan Tuhan sekarang. Dengan rekening mungkin dekat semua. Tiap hari yang berendeng sama ATM, sama handphone. Dia datang ke situ kan meminta diangkat seorang pemimpin. Kriteria pemimpin yang akan melakukan perubahan ditetapkan oleh sang panglima, sang tokoh spiritual ini. Berdasarkan petunjuk Tuhan dah. Ya memang ada gejolak. Tapi pada akhirnya mereka bisa melakukan perubahan dengan memenangkan peperangan antara Goliat dengan Saul. Tolut mengalahkan Jalut. Tapi kemenangan itu bukan dari presidennya. Yang menggulkan kemenangan itu adalah seorang Daud. Ya kan? David. Hanya bermodalkan ketapel. Tapi ketika dia berangkat akan berperang, itu apa mintanya pada Tuhan? Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Tuhan, curahkan kesabaran pada kami dalam perang ini. Bukan tidur. Bukan sabar menerima keadaan ini, bukan. Mohon berikan kesabaran pada kami dalam menghadapi musuh ini. Kokohkan kaki kami, jangan mundur setapak pun untuk menegakkan kemenangan kebenaran ini. Jadi sabar itu minta siap menghadapi situasi apapun dalam perjuangan. Jangan diam di rumah. Delom itu bukan sabar namanya. Jadi ada gerakan. Ada langkah, ada strategi. Menanglah dia kan. Jadi kemenangan itu tidak kita bergantung pada si anu. Enggak. Pada akhirnya kemenangan bukan ditentukan oleh Presiden Saul, kan? Daud juga kan seorang pengembala. Ada orang-orang yang sebetulnya tidak perhitungkan dia akan melakukan gerakan perubahan di negeri ini. Pasti ada di luar dugaan kita. Kalau memang Tuhan menghendaki, iya. Tapi kita harus bergerak. Ada gerakan yang memang masif dilakukan. Masa orang jahat aja bergerak dengan masif, kita orang baik enggak misalnya itu. Yang melakukan perubahan tidak. Nah itu penting ya. Saya nanti akan bicara yang lain lah. Pokoknya ini dulu. Bahwa sabar dalam konsep Quran bukan rimo meneng baik. Disebut sabar itu karena sudah ada pekerjaan yang berhadapan dengan resiko. Itu sabar. Gitu. Nonton ya? Siap. Nah, Ya, dari moga-moga ditambahin. Kalau bicara kepemimpinan ya, nanti saya ini kita awam juga sambung sih, lagi ya cuman- nanti ya. saya kan dulu pernah di Jakarta lama. Tahun 2000 itu selisih gap antara
Jakarta dengan Jogja pun kan sangat jauh sekali gaya hidupnya, cara konsumsinya dan lain sebagainya. Apalagi dulu belum ada HP semasif sekarang ini. Nah, tapi setelah adanya dana desa masuk ke desa-desa yang sekian M itu sebetulnya juga udah merubah pola hidup orang desa, merubah juga pendapatan orang desa. Tapi yang menjadi pertanyaan ini begini loh Pak, Bapak semuanya. Kepemimpinan ini sebetulnya dipimpin oleh raja-raja kecil ini, artinya presiden pun juga tidak punya ketegasan yang masif, karena juga tetap digondeli oleh para DPR ini kan, pemutusan anggaran itu tetap kan ada transaksi di situ loh. Nah, apakah ini yang salah sebetulnya presidennya, apa menterinya, anggota dewannya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, sampai ke RT? Karena anggaran desa ini kan, contoh misalkan satu APBN, satu APBD, itu banyak silpanya, banyak dana turah. Artinya turah ini nggak kepake. Nah, alasannya kenapa nggak kepake? Mereka takut setiap proyek itu dia mendingan tidak dipecat dari kepala bidang. Misalnya saya kepala dinas pendidikan, saya mendingan nggak usah melakukan proyek semua yang diusulkan oleh DPR, membangun ini membangun itu, karena nanti saya kalau dicari kesalahan saya nanti akan jadi tersangka koruptor. Saya mendingan dipecat, itu nggak saya lakuin. Akhirnya dana itu kan menjadi silpa, nggak kepake. Dan belum lagi di situ vendor bermain semua di situ, vendor kanan maksudnya. Nah, ini yang salah ki sopo gitu loh. Sementara di situ ada LSM pengawas, ya podo wae, golek duit tok gitu loh. Ini kalau bicara real di lapangan loh Pak ya, karena saya juga masuk juga pengalaman jadi rekanan sampai hari ini. Dana yang harusnya itu tidak deal nih komisinya, itu jadi silpa. Misal pengadaan A gitu, jenengan itu kepala dinasnya, Pak Kiai itu katakanlah rekanannya, saya juga rekanannya. Tapi karena ini sama-sama tidak deal komitmen fee-nya, dana itu bukan dialihkan untuk yang lain, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mengangkat, ya kembali lagi gembar-gembor ekonomi kerakyatan gitu loh. Dana itu menjadi silpa gitu loh, jadi turah. Nah, ini salah lagi soal apa jadi? Ketika turah dimasalahkan. Nah, ketika kan terpakai juga dimasalahkan. Dicari salahnya. Iya, dicari salahnya. Tahun 2018 saya pernah melakukan proyek bersama di Kota Makassar. Itu sekarang dari temuan. Wis duwe kayaknya orang mlebu penjara. Ini real loh Pak, ini yang real aja. Artinya ini kan menyangkut kesejahteraan masyarakat dari APBN yang disusun sekian gitu loh, sampai ke bawah ke rembes itu kan. Ini sing salah lagi dari sopo. Sementara di sini banyak juga rekan-rekan yang kecil-kecil itu yang dapatnya cuma kroco-kroco, paling PL 200 juta. Tapi mereka yang besar-besar dapat miliaran. Itu pun juga saya kira nggak mungkin terlepas dari permainan, itu pasti. Nah ini loh yang jadi persoalan. Kalau ini sing iso ngatur iso apa sih jadi biar perfect. Jangan-jangan itu malah sistem korupsi yang segera lah nih Pak, maksudnya penyerapan anggaran yang sesungguhnya itu sing kepiye gitu loh. Akhirnya itu rembes ke masyarakat menjadi ekonomi kreatif yang digembur-gemburkan selama ini. Trek bensin itu lah itu. Oke, kita kan tadi sebetulnya sedang bagaimana menggiring pemahaman manusia dalam beragama sehingga dia berguna untuk negara. Iya, betul. Ini negara yang tidak punya agama lumayan benar juga negaranya. Nah, ini negara yang mewajibkan beragama kok. Betul kan? Malah kemarin sistem apa lah bedre? Sebenarnya pun agama di sini aja. Ada nggak sih orang beragama di sini? Jangan. Ya gitu loh. Jadi kamu santai aja kita sama ngobrol. Ini kan ngomongin negaranya sendiri. Anggaran negara kan cetho melo-melo onten loh Pak. Iya. Kalau kita bicara masalah anggaran desa lah, yang sekian M itu. Itu coba perang Goliat dengan Saul. Statement tokoh spiritual Nabi Samuel. Apa dia bilang? Tuhan akan menguji kamu dengan sungai. Ini pasukan yang akan berangkat perang
Itu diujinya bukan dengan kekuatan musuh. Sungai Yordan. kan? Filosofinya gitu ya. Iya, ini perhatikanlah itu. Pemanannya gitu ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang mengambil air sungai itu, dia tidak akan kuat jadi pasukanku. Dia akan gagal menjadi pejuang. Tapi yang tidak makan, tidak minum, dia kuat. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang menciduk dengan tangannya. Gaji pokoknya lah. Nah, ini masalahnya. Gaji pokok. Jadi ujinya dengan air sungai. Air sungai bisa buat mandi, bisa buat minum, pasirnya buat bangunan, batunya juga buat bendungan, ikannya bisa jadi makanan. Tapi kenapa kalau dilarang air sungai? Bahaya. Di situ juga ada kotoran. Kalau nggak hati-hati, begitu minum air sungai, sakit dia. Sayangnya dalam kasus peristiwa itu, mayoritas orang minum air sungai. Ketika dihadapkan pada tantangan, mereka mengatakan kami tidak sanggup menghadapi itu. Pejabat itu di depan matanya sungai, mengalir dong dana. Jangan ambil itu. Atau gini Pak Kiai, keberkahan rezeki itu karena tene oke positif loh jadi. Rimo. Ya, kebanyakan kan kalau yang mereka mengatakan mereka mengatakan berkah ini berkah itu gede dananya. Begitu jadi berkah Pak Kiai ya. Malah orang lalu salaman. Nah itu tadi kalahnya mereka orang yang sudah dikerahkan jadi pasukan perubahan, mayoritas menikmati fasilitas depan matanya. Itu hak rakyat sana. Tapi masih ada tersisa, insya Allah ya, masih tersisa lah ada sekelompok kecil yang peduli memikirkan itu juga, yang dia hidup dengan masyarakat, insya Allah tetap kemenangan akan kita raih. Saya ada sisi optimis itu, tetapi sadari bahwa kita akan bersama dengan orang-orang yang doyan minum. Nah mereka yang suka minum itu nggak usah dipikirin. Kita jalan terus. Nah itu. Tegakkan saja hukum. Nanti juga dia akan lemes sendiri. Ini Pak, yang maksudnya korupsi itu loh Pak. Jadi sekali lagi dana itu jelas cetho melo-melo. Tapi penyerapannya itu nggak cetho gitu loh. Tapi begitu cetho digolek salah ini piye ta? Pripun iki? Wah itu kalau itu ditarik panjang Mas ya, dalam konteks bahwa kita harus mencari arti dari awalnya. Apakah sesuatu yang terjadi itu benar-benar seperti apa yang direncanakan? Apakah sesuatu yang terjadi itu memang merupakan suatu kejadian yang sebenarnya? Kita sebenarnya wah itu jauh Mas. Tapi itulah bahwa disinilah kita kadang-kadang dipaksa hanya berpikir mengenai dramanya saja, dipaksa melihat hanya dramanya saja. Ya betul. Tetapi betul, tidak betul. melihat apa yang skenario dan bagaimana ini diskenariokan besarnya. Situ saya tertarik apa yang Pak Kiai tadi katakan bahwa ketika Anda bisa membicarakan, mengerti tentang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran, itu bukan Al-Quran, itu pembicaraan Anda dengan Al-Quran, bukan Al-Quran. Di sini kita berbicara mengenai agama. Pembicaraan agama tentang agama apa saja, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ketika Anda mempercayainya, silahkan aja. Tetapi hakikat daripada agama itu sendiri yang harus kita serap, we have to absorbing the core of pelajaran ini. Artinya apakah agama itu mampu nggak? Agama itu mampu nggak memberikan escalate kepada moral kita agar moral kita menjadi lebih baik dalam konteks bernegara ini? Mampukah agama ini ya memacu atau memberikan nilai tambah bagi para pemimpin bangsa ini untuk menjadikan pemimpin negara dan bangsa ini menjadi lebih baik? Nah, ternyata terbukti tidak. Nah, kalau sudah terbukti tidak, saya tidak hanya mengatakan ini suudon dalam konteks bahwa ini tidak terbukti. Jangan dong mengatakan ini belum terbukti. Kalau sudah terbukti, masuk kita itu namanya suudon? Tidak kan, Jayai? Kalau sudah terbukti, maka kita ini kok ternyata begitu buruknya. Ketua MK begitu buruknya, ketua Mahkamah Agung begitu buruknya, ketua Partai Islam. Bukan, saya tidak akan pernah menyebut tentang Islam atau tidak Islam. Partainya bukan saya tidak. Ya, Kiai Islam bukan saya. Nah, ketua pemberantasan korupsi
melakukan suatu korupsi, mosok kita diam saja. Presiden diam saja, PDPR diam saja. Ini malah berusaha ditutupi sana sini sedemikian rupa. Lalu siapa yang sampai saya tidak tahu, saya tidak tahu mana yang lebih besar, uang yang dicuri oleh pencuri atau oleh yang menangkap pencuri. Nah, disitulah kita semua sudah paham, kita semua paham bahwa yang menjalankan Indonesia sekarang ini, bahwa yang mempunyai otoritas Indonesia sekarang ini, moralnya ambruk. Nah, berbicara pada agama, di mana agama itu pada tingkat yang paling utama, ya optimum edukasinya adalah meningkatkan moral bangsa dan negara ini. Pemimpin-pemimpinnya ternyata tidak mampu, tidak berhasil. Nah, lalu apa yang Jeng Yai usulkan untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang ada di sini? Pengurus negara ke sini aja. Ketemu kita. Ya, itu kan gampang banget. Para pengurus negara, wakil rakyat ke sini ngobrol. Saya pikir tidak mungkin lah. Yang Dan itu artinya memang tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Artinya bahwa ketidakmungkinan itu kan kita tidak perlu narasikan lagi kan. Kalau suatu hal yang tidak mungkin. Artinya, mari kita berbicara pada suatu walaupun kecil, pada titik yang mungkin. Ya kita mungkin melakukan perubahan. Saya tidak peduli apakah perubahan-perubahan itu akan dipimpin oleh seorang yang muslim benar, yang Islam benar, ya, atau perubahan-perubahan itu dipimpin oleh siapa saja yang tidak punya agama, tetapi merupakan mempunyai moral yang sedemikian rupa untuk merubah agama, merubah bangsa dan negara ini menjadi Indonesia adil dan makmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Saya sudah lama mencari perahu, tapi hampir semuanya bocor. Jangan-jangan memang kita harus bikin perahu sendiri. Nah, itu kalimat yang baik. Itu aja. Ya gini Pak Irman nih. Pak Situ tuh lali loh. Pak Arno. Oke, saya ya, karena saya punya tetangga Pak Arno juga sama juga, gede juga. Iya Pak Arno, oke. Ini kan akhirnya kita kan nyari solusi sendiri nih masyarakat. Kita bagi dari kecerdasan seperti itu. Dan pendapat saya ini soal kembali lagi jenengan mau ngediko skenario, gitu skenario. Dari mulai rekrutmen aja kita udah salah loh. Rekrutmen semua dari presiden sampai RT. Rekrutmennya keliru karena di situ pasti ada transaksional. Nah kalau solusinya kan kita mau tidak mau mencari solusi, artinya apa? Ya nggak usah jalan ke TPS. Kita menghakimi mereka dengan cara itu, tidak datang ke TPS setiap pemilihan. Itu shock terapi buat pemerintah. Ini pendapat ya, bisa salah juga kan. Tapi datang atau tidak datang pasti ada pemenang. Iya juga ya. Iya pasti. Oh, saya tidak tahu, belum berbicara kita jauh ke sana, Mas. Saya mencoba meminimais pembicaraan kita dengan apa sih sebenarnya kaitannya antara agama dengan apa yang terjadi di negara kita sekarang. Ini di situ, Mas. Kalau saya diajak ke sana kita bisa 2 minggu lah. Saya bisa menjelaskan kepada panjenengan detailnya, saya jelaskan sedemikian apa kenapa terjadi kesalahan ini dan itu dan segala macam. Tetapi yang paling utama ketika Anda nanti akan menarik ke sana adalah bagaimana bangsa dan negara ini diciptakan sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa agar tetap bodoh, agar tetap lapar, dan agar tetap takut. Ini terbukti di dalam setiap kurikulum di Indonesia sekarang ini. Ini bagaimana bangsa dan negara ini dididik untuk tidak menjadi lebih baik dalam konteks intelligence mereka. Negara sedulur-sedulur kita, anak-anak kita di Indonesia ini dididik untuk hanya berkembang dalam konteks memorinya dia saja, untuk hafalan saja. Tidak berpikir. Kalau dia dikatakan 1 tambah 1, itu hanya ada 2. Tetapi mereka tidak dididik berpikir, bagaimana mungkin 1 tambah 1 ada 2? Kenapa 1 tambah 1 ada 2? Tidak. Di situ, Mas. Mereka hanya dididik, kamu kalau tidak, masuk neraka. Kalau kamu tidak, kamu tak penjarakan. Kalau kamu tidak ikut, nggak bisa hidup. Kurikulum ketakutan.
Bukan hanya ketakutan, kurikulum hanya untuk membuat mereka menjadi stuck, tidak berkembang otaknya. Maka ketika ada orang penelitian dengan dari Harvard, dari Jepang, dari ini yang menyatakan bahwa IQ rata-rata kita punya saudara-saudara ini cuma 78. Ini lebih rendah daripada simpanse. Coba bayangin. Ini bukan kita. Masuk kita. Makanya kita gampang diatur, gampang di ini segala macam. Tetapi kalau kita melihat bahwa katakanlah dari titik-titik putaran kita, siapa yang harusnya salah? Ya rakyatlah. Jokowi katakanlah begini Mas. Jokowi itu kan orang Indonesia Mas. Lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia, pendidikan di Indonesia. Kemudian Jokowi itu juga kumpul dengan orang-orang Indonesia. Jokowi juga bagian dari Partai Indonesia. Nah sekarang kita berbicara, apakah Jokowi itu turun dari langit? Enggak kan Mas? Jokowi itu orang luar negeri terus turun sini? Enggak juga. Yang memilih siapa? Orang Indonesia. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kalau disalahkan, ya orang kita kan Mas yang disalahkan. Nah, bagaimana orang kita, rakyat kita itu salah? Itulah yang harus kita cari. Cari kesalahan dari mana? Orang-orang. Bagaimana rakyat kita itu salah? Bagaimana saudara-saudara kita kok bisa menjadi salah? Ya bagaimana tidak Mas? Kalau orang pintar Mas, dikasih 200.000 Mas untuk memilih, nggak mungkin Mas. Ya kan Mas? Kalau orang pintar dikasih disuruh ke selatan, dia akan bertanya Mas, Pak, saya ke selatan ada apa Pak? Pak, saya ke selatan apa gunanya Pak? Apa manfaatnya? Itu kan Pak? Ini enggak. Orang-orang kita memang diciptakan itu tadi. Bayangkan orang kita sampai hari ini Pak Yai, kalau Pak Yai tadi mengatakan kepada saya dengan kebanggaan yang luar biasa, saya lihat dari vibrasi Pak Yai mengatakan bahwa anaknya sekarang ini di Mesir cum laude. Wow. Bayangkan Pak Yai. Itu kan lebih hebat daripada 97% bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang kelas 7. Apa kita nggak ngeri kita melihat kondisi sekarang ini? Nah, kalau sekarang ini kita masih merasa bahwa kita bahagia, kita senang, kita sabar, itu orang gila yang tetap berpikir begitu. Serius, ini sesuatu yang sangat serius. Ya, nah itu tadi kembali lagi kepada bagaimana agama ini berkorelasi dengan apa yang terjadi di negara dan bangsa kita saat ini. Mari kita berpikir ke sana walaupun sedikit. Bicara nih, Jeng Yai mempunyai seperti apa yang Jeng Yai membentuk kapal sendiri. Ayo, membentuk kapal sendiri, kita bergabung melakukan suatu gerakan-gerakan yang boleh dikatakan kita gerakan-gerakan yang sabar menurut versi Quran. Orang sabar menurut ongetan-etan. Orang sabar menurut ongetan. Sabar yo nak, sabar yo nanti Pak. Ono mengkora ono sing iso rubah. Sabar mengkora ono satrio pininget gundulmu ono. Gitu. Jadi kalau kita baca sabar di Quran itu, kan ayatnya itu balanabuanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa nafusi was samarat baru wa basyiris sabirin. Itu di bawahnya apa? Di dalam pembicaraan perang. Situ loh. Dalam kondisi perang itu akan ada pohon yang rusak, anak yang mati, tapi sabar lakukan itu, jangan malah nggak mau. Artinya sabar lakukan itu dorongan untuk melakukan, untuk bergerak. Iya. Kalau nanti terjadi itu, kamu sabar. Sebab yang kamu lakukan itu sudah benar. Itu sesuatu yang lebih besar. Dan itu tersisa sedikit dari pasukannya Goliat juga Saul. Sedikit. Tapi yang sedikit itu punya sabar tadi. Kokohkan kaki kami, jangan mundur setapak pun. Di luar perhitungan orang, semua konsep musuh meleset. Akhirnya kekalahannya hanya lewat pintu kecil seorang Daud kan, seorang David. Itu dia. Maka siapa tahu, saya pikir gini, kalau kita mau bikin perahu, tidak usah berpikirlah nanti yang naik itu orang hebat. Enggak.
Lakukan saja ini, berbuatlah, kita terus bergerak. Tuhan pasti merestui. Selama kamu tidak minum air sungai. Itu aja. Ini sama aja kita punya pengalaman gini. Ini maaf ini mungkin semua juga tahu lah. Zaman Gus Dur nih, saya cerita zaman Gus Dur. Gus Dur itu waktu dilengserkan sama itu kan katanya Jakarta itu dulu mau jadikan lautan api lah, katanya demo-demo banyak kumpul 27.000 disiapkan Jakarta mau jadikan itu. Malamnya saya meditasi di mana? Di daerah Sentul itu. Apa itu? Saya minta cuma satu ruangan khusus. Saya meditasi jam 2 malam, saya pas meditasi itu semua tuh semut kan nggak tahu datangnya dari mana. Penuh, kiri kanan banyak. Tapi semut bisa saya kendalikan. Ngalor, anggap itu manusia semut itu ya. Orang ngalor ngidul. Terjadi loh. Pagi jam 5 pas udah subuh kan saya pulang, satu pun semut nggak ada. Orang belum. Saya bilang habis itu, Jakarta aman, nggak ada terjadi. Besok udah. Kan nggak terjadi, tanggal 27 nggak terjadi apa. Ini saya sendiri itu. Pernah gitu juga. Ya. Jadi gini Bang ya, apakah memang solusinya itu kita mempunyai kesadaran kolektif nih ya? Ya itu dia. Lintas etnis, lintas agama. Ya. Dan jangan menunggu kumpul orang. Saya setuju. Buat saja perahu, mau naik ya monggo, nggak mau silakan. Tapi ketahuilah banjir akan datang. Tapi saya rasa agama itu yang repot nih. Karena ini rawan Pak Arno. Karena kondisi yang kritis seperti ini kan banyak orang-orang yang nggak paham, makanya ada satu kelompok tertentu, tokoh tertentu berlapas agama ternyata justru bukan membuat solusi negeri. Ala ini orang bawa-bawa agama buat ini loh. Nyari-nyari kok. Sekarang ini gimana penanggalannya, gimana nih solusinya? Dia jual Tuhan. Yang diadu. Saya setuju apa yang diomongkan Pak Kiai bahwa kita tidak peduli ya. Tadi Pak Kiai ibarat pada hakikatnya mengatakan pada kita tidak peduli, kita buat kapal, siapa yang naik. Enggak. Nah, so what the fuck? Kita harus peduli dengan ketika orang mengatakan, oh itu begini. Untuk apa? Oke. Betul Pak Kiai? Ya. Untuk apa? Everything happen within us. Dalam konteks bahwa kita tetap melakukan segala sesuatu yang baik, yang kita mengerti bahwa ini baik. Ya. Nah, ketika kita sadari, kita pelajari, kita mengerti bahwa ini adalah baik, kita lakukan, kita buat kapal, siapapun yang mau ikut monggo, siapa tidak juga mau. Kita juga tidak memberikan suatu katakanlah, oh yang tidak mau ikut bukan buruk dan segala macam, tidak. Kita pun juga tidak akan mengatakan apa saja kepada siapa saja yang tidak setuju kepada kita. Dan kita tidak juga peduli kepada siapa saja yang berkomentar tentang diri kita. Ya. Kita kan karyawan Tuhan, lagi daftar jadi karyawan Tuhan. Saya katakan begini, untuk mengalahkan Fir'aun tidak butuh dengan Musa. Tidak butuh dengan Musa dan jamaahnya tidak butuh. Untuk mengalahkan toh pada akhirnya matinya Fir'aun juga oleh air lautan. Tapi itu persetujuan Tuhan tuh. Toh menangnya juga pakai tongkat ya. Pasukannya masih di daratan. Sudah naik. Untuk mengalahkan Namrud tidak butuh dengan Ibrahim dan pasukannya. Nyatanya matinya juga cuma pakai seekor nyamuk. Untuk menjaga Ka'bah tidak butuh dengan pasukan yang banyak-banyak. Tuh Abraham hancurnya juga pakai burung ababil. Itu. Tapi mental kita dan keyakinan kita, karya kita Tuhan sedang tunggu. Kamu tuh harus terlibat dalam gerakan perubahan ini. Itulah. Untuk menjadi kolektif itu tadi harus dimulai. Kita harus sharing. Tanpa sharing kita tidak akan melakukan kolektif. Tanpa ada suatu titik tertentu kita tidak akan mencari sebuah garisan yang lebih panjang. No, kita harus tadi itu membuat kapal, membuat titik di sini. Dalam konteks bahwa ini sekali lagi kita yakini bahwa ini gerakan kita ini gerakan untuk menuju hal yang baik, menuju merubah moral dari moral yang begitu buruknya menjadi moral yang lebih baik daripada yang sudah ada sekarang ini. Jadi kita tidak usah kecewa. Saya jadi bayangin Pak Arno. Di lapangan tuh ada sekian massa yang berbeda-beda etnis, berbeda-beda agama. Ini saling berpelukan, menyelamatkan. Lah ya itu yang kita mau.
Itu yang kita mau. Di perahunya Nabi Nuh tuh ada asu, ada celeng, ada macan, sepasang ada semua. Nggak terjadi di Indonesia itu. Tapi pemimpinnya tetap harus manusia gitu. Coba, jadi kan kalau pulau berbeda yang tapi saling berangkul. Nah, iya. Yang berjiwa manusia itu. Jarang. Saya tidak peduli lah orang mau bilang Ini apa. hari ini tadi, terus terang aja, ini hari yang bagus kalau menurut saya. Saya mulai tadi pagi ingat dia terus. Saya mau datang. Saya tunggu, loh kok saya nyamber ke dia. Yuk kita. Nah ini tiba-tiba datang juga. Nah ya, ini aneh, mau nggak ada janjian. Natural. Kalau yang udah nggak percaya, udah mulai karpe. Jadi bisa membayangin itu luar biasa Indonesia ini. Pastikan bahwa kita hari ini mendaftarkan diri jadi karyawan Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita, enggak butuh. Dia bisa hancurkan negeri ini sendirian kok. Dia bisa merdekakan bangsa ini sendirian kok. Ya, tapi Tuhan butuh mana di antara kamu yang ingin kududukkan di sampingku nanti sebagai orang yang pernah memujaku dan berkarya untuk programku. Itu sebetulnya tidak ada. Nabi juga mengalahkan musuhnya bukan apa-apa. Wa ma romaita itu romaita, walakin Allah Roma. Ketika kau lemparkan tombakmu Muhammad, bukan kamu yang lemparin, aku. Tapi kamu formalitas begini. Toh matinya orang juga karena aku yang menentukannya. Tapi kamu harus kerja. Bukan tinggal diam gitu loh sebetulnya. Kita ini siapa sih? Terus orang-orang kecil gini mau melakukan perubahan, mau memperbaiki bangsa, ya enggak mungkin loh. Tapi ketika difungsikan oleh Tuhan sebagai tongkatnya, lautan bisa dibelah kok. Itu aja. Setuju ya. Gitu? Asalkan kita melakukan saya ada konsep dalam konteks kehidupan ini yang sangat simpel dunia ini, yaitu dengan trikaya parisuda dalam setiap gerakan hidup saya. Berpikir jujur, berkata jujur, dan bertindak jujur. Berpikir mulia, berkata mulia, dan bertindak mulia. Saya pikir tidak peduli agama apa Anda, tidak peduli warna kulit Anda siapa, tidak peduli di mana saudara berada. Ketika Anda berpikir baik, berkata baik, dan bertindak baik, maka otomatis Anda akan baik. Saya jadi ingat Dasar Dharma Pramuka. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu zaman SD kita. Kita juga ingat nih. Dasar Dharma kan? Iya. Ini saya mengingatkan Kiai. Masya Allah. Iya toh? Saya jadi ingat. Berarti wahyu saya sampai ke Itu leluhur kita sudah hebat. Nah, itu betapa luar biasanya. Luar biasa. Everything if you done like that, berpikir baik, berkata baik, bertindak baik, semuanya baik. Nah, itu dia. Nggak usah dimanipulasi kayak begini begitu, nggak usah kemudian dijejel-jejelkan kayak begini begitu, dipaksa-paksakan kayak begitu, digeret, diborgol dan segala macam. Simbol sebetulnya. Iya. Iya, kalau dalam satu wilayah itu gabung semua ya, etnis. Itu ada yang kebakaran jenggot tuh. Wah, bersatu. Nah, itu bersatu. Tingkat kabeh. Ini sekian, ya minimal 20% lah rakyat Indonesia ini. Dari sekian etnis, sekian agama, sering ngumpul bareng itu. Ini jadinya ngumpul ke balung pisang. Nah, kalau ceramah cuma sejenis ya percuma, jelas itu kan. Lu kan itu yang jarang kan? Bahkan nggak ada ya, nggak pernah. Belum ada. Di panggung ada beberapa tokoh agama, semua ada. Di sini jamaahnya semua jamaah. Ada, jadi semua Zamannya Gus Dur ada. ada lintas agama. Sebetulnya sekarang mereka berusaha mewadai di FKUB. Cuma kan tetap itu mainan politik, jadi sudah. Oh, nah sudah ke situ ya. Sudah minum air sungai. Nah, itu termasuk sudah minum Saya air sering sungai. diundang di Atmajaya. Setelah benjret itu. Universitas Katolik Atmajaya, kalau ada pengukuhan dokter itu semua agama ada di situ. Saya biasanya diminta mengukuhkan dokter Muslim yang dilantik mahasiswa yang selesai itu. Nggak ada masalah, kita dengan Romo Mahdi sudah akrab biasa. Apa sih? Kok itu, udah kok gitu. Tapi pagi itu kok sepertinya ada yang menjegal gitu loh, hal seperti itu. Bukan ke politik ya, ini benar-benar kesadaran kolektif loh. Saya tidak mengerti Tuhan siapa yang nyuruh-nyuruh kita ini memuji agama lain. Saya Nah, nggak itu loh. Coba ditanya deh. Saya pikir nggak ada. Ya ketika kita berbicara pada Tuhan siapa, itu pertanyaan yang
pertanyaan yang konyol Kiai, saya menurut kata. Karena mungkin adakah ya nggak mungkin lah. Nah, ini berbeda dengan apa yang saya selalu bukan ajarkan ya, sharingkan kepada rekan-rekan kami. Ketika mereka bertanya kepada saya, bagaimana panjenengan memahami tentang Tuhan? Saya katakan, saya percaya Tuhan yang menciptakan diri saya. Tetapi saya sungguh tidak percaya ada Tuhan-Tuhan yang engkau ciptakan. Dengan kata lain, saya hanya percaya kepada Tuhan yang menciptakan diri saya, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena saya lihat sedemikian rupa, saya dasari dengan suatu filosofi mengenai seudara. Maka kita adalah sumbernya sama. Satu udara. Ya, panjenengan nggak ada. Ini ada tulisan udaranya Kiai. Ini udaranya pelacur, nggak ada. Ini udaranya pastor. Ini udaranya Kiai yang beraliran Syiah. Ini udaranya Kiai yang beraliran Sunni, nggak ada. Well, ketika kita menyadari bahwa kita semua sumbernya sama, sapi sumbernya juga udara, babi juga sumbernya udara, anjing, kucing, buaya, manusia, pohon-pohon dan segala macam si dunia itu sumbernya sama, seudara. Maka orang kita mengatakan saudara. Saudara itu dari kalimat jelas, seudara. Artinya kita sama-sama dari sumber yang sama. Maka kita tidak ada yang lebih hebat, lebih rendah. Do not, never ever look up anybody. Demikian pula, never ever look down anybody. Itu sebabnya kan saya pertanyakan tadi, Tuhan mana yang nyuruh kita membenci agama lain? Ini jawabannya di sana. Kami karena semua agama tidak ada yang mengajarkan itu. Siap. Ini kami mempelajari di sana. Disitulah kami berbicara pada suatu keyakinan kami bahwa kita ini semua seudara. Artinya bahwa kita mestinya saling merangkul diri kita, saling menghargai diri kita, saling itu tadi. Kalau kita tambah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu betapa hebatnya kita. Kita tambahkan dengan kasih sayang, betapa hebatnya diri kita. Kita tambahkan dengan membakti diri kita. Kita saling berbakti. Saya berbakti kepada Pak Kiai berbakti kepada semua umatnya berbakti kepada Pak Kiai. Betapa hebatnya. Saling menjunjung kita, saling memoral kita. Nah, itu tadi kembali lagi. Saya selalu mendorong para kawan-kawan. Kita tidak cukup hanya berbicara mengenai narasi, tetapi kita tidak mau melihat apa yang sudah terjadi dan kita tidak mau melakukan suatu gerakan. Negara ini hancur, negara ini begini menjadi buruknya oleh karena orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa benar, diam saja Kiai. Ya. Mereka dikasih masa sih seperti tadi Kiai mengatakan, masa sih bajingan-bajingan tengah itu bisa berkumpul, bisa melakukan gerakan-gerakan, masa orang-orang baik nggak bisa melakukan gerakan yang baik? Dikasih panggung sih Pak Arno. Tahu siapa yang ngasih panggung gitu. Kita nggak bisa buat panggung. Joko Tingkir aja bisa membuat buaya-buaya itu bisa di buaya-buaya itu takluk kok bisa kita dengan hanya bambu menyeberangi lautan. Tapi maksudnya informasi itu loh yang receh-receh. Misalkan jangan merah kucing. Ki sopo sing ngomong meneng. Karena kucing itu ampun ya Allah ya Tuhan. Mikir token anak itu bingung iki maca. Menurut Ustadz merah kucing akan masya Allah. Kalau dia gitu. Saya itu loh Pak Kiai. Teman-teman kalau membacanya terjemahan mungkin akan beda ya rasanya. Rahman Rahim itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, itu dalam maknanya. Jadi ada dua kata, Rofah dan Rahmah. Rofah tadi pertama, tidak mau menyakiti orang lain, sehingga walaupun dia kayak apa, dia tidak akan melakukan hal yang menyakiti dia. Kalau Rahmah enggak, dia tidak rela menyaksikan ada saudara sebangsanya yang kelaparan.
yang susah, yang menderita. Dan di saat yang sama dia melakukan langkah-langkah strategis yang memungkinkan penderitaan mereka itu terhenti. Ini gerakan sebetulnya. Kita sudah menyaksikan banyak orang susah. Next, apa yang kita lakukan sekarang? Cuma mengatakan kasihan. Nah, itu bukan Rahman Rahim itu. Kalau Rahman Rahim, begitu kau saksikan penderitaan, kau berpikir, kau tumbuhkan sebesar-besar kasih sayang di hatimu, lalu kau lakukan satu gerakan yang meniscayakan ada perubahan di situ. Itu Rahman dan Rahim sebetulnya. Itu yang benar, Pak. Saya sangat setuju. Tetapi kita tidak bisa kan mengatakan bahwa ketika Pak Ketua KPK korupsi, maka kita tidak akan bisa mengatakan, oh ternyata Ketua KPK itu adalah seorang koruptor Islam. Kan Oh, enggak bisa. Jangan bawa-bawa kata Islam dalam kejahatan. Agama manapun enggak mau. Artinya bahwa dengan demikian kita juga tidak bisa mengatakan bahwa katakanlah Ketua KPU yang begitu kiai, yang begitu hebat dengan Islamnya, kita tidak bisa mengatakan, oh dia penjahat kelamin Islam. Kan enggak. Pengetahuan tidak mendorong orang untuk dekat dengan Tuhan. Lah iya, saya sangat setuju. Nah disitulah saya katakan bahwa pengetahuan tentang kesucian Islam, kesempurnaan dan kehebatan Islam itu, maka kita buat tenaga itu, kita olah energi itu menjadi energi untuk melakukan perubahan. 4 tahun anak-anak belajar di IPB tentang ilmu pertanian. Tapi apa mereka mau turun ke sawah? Ini milik kantor. Yang tidak ada hubungan dengan pacul, tidak ada hubungan dengan pupuk. Pun orang yang pintar ngaji, belum tentu dia mengamalkan yang dia tahu. Dia mengerti agama, tapi mungkin tidak beragama. Pak Kiai mungkin berbicara pada kalangan di Indonesia, Pak Kiai. Tetapi insinyur di Jepang, insinyur di pertanian di mana ini di Jerman itu turun. Loh, saya kata IPB. Yang saya bilang IPB. Ini bukan Harvard. Ini pintar benar. Dalam dialog, dalam debat juga pintar. Satu kata IPB saya pegang ya. Iya. Kata kamu yang lain. Oh, di negeri orang kayak di Iran, Saudi. Iya. Orang kalau ngerti agama, perilakunya pun beda. Nah, itulah. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi perilakunya, semakin baik akhlaknya. Tapi di kita enggak. Semakin banyak ilmu agama, semakin pintar kaidah agama, semakin ahli memutar balik pesan agama. Itu fakta. Dan itu kan di Israel juga pernah kan. Bagaimana orang dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu, Sabat kan. Tapi orang-orang pintar apa? Ada pesanan dari orang-orang pengusaha. Dapat persentase. Lalu apa? Kumpulkan hari Sabtu, ambilnya Minggu kan. Gusti orang sare tetap jadi monyet. Loh, kamu ngambilnya kan Minggu. Kamu danco. Memang ngambilnya Minggu, tapi diblokirnya kan hari Sabtu. Itu karena pinter agama. Nah, orang awam gak ada pengikutnya kok. Saya bilang itu tadi ya. Di kita orang pinter agama banyak. Tapi yang beragama, saya ragu. Jangan-jangan saya sendiri gak beragama. Karena agama itu tidak mengejawantah. Gitu. Mungkin kita yakin dengan Tuhan. Mungkin kita bisa sujud, bisa salat. Tapi perilaku saya mencerminkan, mewakili sifat Rahman Rahim Tuhan. Kayaknya belum deh. Sangat jauh. Nah ini yang kita tumbuhkan itu. Jadi iya itu ya, kayak tadi ya. Kuliahnya di IPB. Tapi kok kantor enggak pernah ke sawah. Diadu sama orang kampung. Akhirnya sekian. Maaf Pak, Anda insinyur tapi Anda nggak pernah turun, nggak tahu apa-apa sampai. Akhirnya banyak sarjana yang dihina gara-gara hanya bisa teori. Karena pengen jadi kepala Bank BRI. Kepala IPB. Baik gitu dulu. Gitu ya. Jadi kita sepakatnya bikin perahu. Semangat. Bikin perahu. Semangat. Perahu yang kita ada perahu pada suka, ada perahu. Kita ikut. Sebetulnya dulu. Ayo kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Amin. Ya, itu saja obrolan yang santai tapi agak seriusnya ada juga dari berbagai lintas agama, lintas etnik di Nusantara ini, dan mudah-mudahan obrolan santai kali ini bisa membuahkan satu menginspirasi kembali dan mengedukasi kembali. Terima kasih Bapak semua yang sudah hadir dalam obrolan santai di kediaman Bapak Kiai Syarif Rahmat ini.
pada Suka TV khususnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan dialog santai hari ini bisa berlanjut next di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.